sekarang kita menuju ke materi kita di bab ini, yaitu tentang layanan dalam internet ya. Di bab 5 ini pada pertemuan ke-8 tentang layanan dalam internet. Kalau minggu yang kemarin di pertemuan yang ke-7 tentang fungsi atau manfaat daripada Google Drive lah. Begitu banyaknya manfaatnya dari Google Drive. Yang hari ini Google Drive sendiri juga ada termasuk dalam layanan internet lah. Makanya di sini saya kupasi satu-satu tentang layanan dalam internet. Jadi sehingga tidak berfungsi internet itu seakan-akan Google Drive saja, tapi masih banyak fungsi yang lainnya, yaitu www atau World Wide Web ya. Untuk membuat email juga butuh layanan ya. Kalau kalian ke situs apa www bla 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 yang lainnya, web sekolah, nah itu aja ya, itu juga butuh layanan internet. Terus ada yaitu chat, misalnya yang sering kalian pakai yaitu chat di Facebook, chat yang ada di WA ya. Itu semuanya chat yang diperlukan dalam layanan internet. Ada lagi yaitu search engine, pencarian, layanan blog ya, blogger, kalian menggunakan blogger juga wajib. Blogger ini adalah salah satu website yang free ya, gratis. Nah, nantinya kita akan membuat sebuah web, kalau web sederhana yang ada di Drive itu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan blog, insya Allah minggu depan kita lanjutkan materi tentang layanan internet, salah satunya ini. Nah, di sini saya menjelaskan berbagai macam layanan internet ya. Nah, di dalam lainnya itu apa saja ya? Lainnya ini ada yang seperti BSS ini ya, BBS ini atau Bulletin Board Service. Terus ada lagi yaitu FTP, File Transfer Protocol ya. Ada lagi yaitu internet teleponi yang disebut dengan telnet, telepon internet. Nah, di sini anak-anak wajib bisa, yaitu kata kunci hyperlink, mengelingkan. Jadi kalian misalnya buka sebuah hasil karya kalian, tapi klik di sini lah, klik di sini itu cukup, kalian klik maka akan tampil apa yang kalian inginkan. Nah, di sini ada lagi yaitu web server, terus hypermedia, ini kata kunci ada di pertemuan ini ya. Search engine sudah pernah, browsing ya sudah pernah, terus mailbox ya, kotak masuk juga ada, sudah pernah pada waktu di email ya, pembahasan email. Ini yang ada yang offline ya, terus chat menggunakan chat room ya, modus privat, blog, situs, account, domain, posting sama newsgroup ya. Di sini ada berbagai macam istilah-istilah yang ada di dalam internet. Istilah-istilah yang ada dalam internet ini di dalam kata kuncinya pada pertemuan ini yang harus kalian ketahui. Di sini anak-anak, internet merupakan salah satu teknologi yang menyediakan berbagai macam layanan. Jadi tidak hanya satu dua, tapi berbagai macam. Ini dikupasi satu-satu. www, yaitu nanti kepanjangannya kalau ditanya dalam ujian, World Wide Web. Maksudnya yaitu pelayanan yang paling populer yang kita gunakan untuk membuka sebuah situs ya. Nah, di sini berbagai macam ya dokumen yang memiliki link. Di dalam dokumen ini ada berbagai dokumen yang mempunyai link, sehingga kalian misalnya cukup klik next maka akan berlanjut, back akan balik lah, seperti itu salah satunya. Contoh yang paling mudah, misalnya di sini kita kalau sudah membuka sebuah web ya, nah ini ada di Natali, ini contoh saja ya, ini ada www lah itu ya, diketahui maka di sini akan keluar situs web yang dimiliki pada ITB ini. Kalian klik alamatnya maka akan tampil seperti gambar di bawah ini. Email ini sudah pernah kita bahas di sebelumnya ya, merupakan layanan dari internet. Misalnya gunakan Yahoo. Sekarang yang paling banyak Gmail ya, karena Gmail ini banyak manfaatnya, dalam artian bisa memberikan kita seakan-akan flash disk 15 GB. Nah, samping itu bisa untuk menyimpan apa saja, kita menggunakan berbagai macam file yang kita linkkan di Google Drive itu juga bisa ya. Nah, di sini yang ketiga layanannya yaitu berupa chat, menggunakan chat di dalam internet. Nah, contohnya ini seperti apa? Nah,
selain berkirim surat, kita juga bisa berkomunikasi atau ngobrol ya dengan teman atau siapapun pada waktu yang bersamaan. Sehingga kalau pada waktu rapat seperti ini tidak perlu rapat itu berkumpul di suatu tempat, misalnya di kafe kayak gitu ya, ada pertemuan-pertemuan, cukup di tempatnya di mana saja. Karena kondisinya ini pandemi, kita bisa tetap melaksanakan rapat secara online atau chat. Ini fungsinya. Nah, chat ini anak-anak berbagai macam aplikasi yang kita gunakan, apa saja. Yang penting berbasis chat. Ini ada ya, yaitu lagi search engine pencarian, insya Allah tidak asing lagi, macam-macamnya ya, ada dari Google, Alta Vista, Yahoo. Namanya search engine jadi wajib diinstal dulu. Ini adalah sebuah aplikasi. Pencarian. Nah, ini di sini misalnya sering menggunakan Google. Layanan blog. Nah, ini sudah pernah kita bahas, tapi kita menggunakan website yang sederhana, yaitu menggunakan Drive ya, yaitu Google Sheet namanya. Kalau di sini blog ini wajib saja kita punya email, sehingga kita punya blogger ya. Blogspot juga terserah, suka-suka kalian menggunakan blog, layanan blog yang mana. Ini seakan-akan kalian kalau punya misalnya punya suatu keahlian, bisa kalian taruh di sini. Punya sesuatu yang perlu kita share orang lain biar memahaminya, misalnya kalian mempunyai sesuatu yang sangat bermanfaat pada orang lain, bisa kalian punya blog sendiri dan manfaat di situ, atau keahlian kalian sehingga orang lain bisa memanfaatkan. Nah, ini ada layanan lainnya misalnya yaitu menggunakan BBS ini ya. BBS ini maksudnya yaitu menyediakan informasi berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, menggunakan jaringan telepon sebagai medianya. Ini juga bisa menggunakan internet, sehingga berita ini tidak hanya lokal saja yang tahu, tapi dari mana saja. Usenet ya, penggunaan internet ini adalah layanan BBS berbasis pesan yang sangat besar. Fasilitas ini memungkinkan pemakaian dapat berdiskusi dengan tema sesuai kebutuhan masing-masing ya. Judul diskusinya adalah yang dilakukan adalah Usenet, misalnya dibagi menjadi beberapa newsgroup. Newsgroup merupakan media konferensi elektronik newsgroup. Jadi grupnya itu berbagai macam, syaratnya punya email. Jadi dalam satu kesatuan, satu dikirim semuanya akan mengetahui informasinya. Adalah itu yaitu file transfer protokol FTP, contohnya yaitu upload, download, itu kan transfer. Kalau transfernya itu dari komputer ke internet, upload dari internet ke komputer, download. Soalnya ada asing lagi. Telnet, telekomunikasi internet. Layanan telnet memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk bisa berhubungan dengan komputer seolah-olah langsung mendial. Jadi kalian misalnya tidak punya HP, tidak punya apa, bisa telepon misalnya pakai apa? Facebook. Di Facebook itu ada fasilitasnya, di chatnya itu ada fasilitas telepon, sehingga kalian bisa menelepon temannya yang sesama punya Facebook. Internet teleponi, interfax ya. Layanan ini memungkinkan para pengguna internet untuk dapat berkomunikasi langsung pengguna yang lain. Jadi melalui media seperti telepon biasa, itu teleponi fax. Ya, kalian kirim apa di fax itu akan tampil di sana, kertasnya nyampe di sana, terkopi. Rangkumannya di sini. Web menyediakan informasi dalam bentuk baik itu yang kita kirim itu berbagai informasi. Informasi bisa berbentuk teks, gambar, suara, video ya, hypertext dan lain-lain. Email bisa tidak asing lagi ya, yaitu untuk mengirim surat elektronik. Ya, kita berbagai komunikasi atau ngobrol langsung ya, misalnya menggunakan telnet, boleh, BBS ya, Usenet, newsgroup, FTP. Nah, ini bisa kalian gunakan. Di sini anak-anak, di pertemuan yang ke-8 ini tugasnya yaitu, kalau ini nanti tak pakai ulangan
pilihan harian saja. Kalau pilihan ganda di yang kedua ini 5 soal ini aja. Tugasnya bisa kalian tulis tangan lalu difoto dikirim ke WA ya, WhatsApp boleh. Silakan anak-anak mengirimkan tugas 5 ini ya. Sebutkan beberapa layanan internet. Tadi sudah disebutkan di bab pertemuan awal. Apa yang kamu ketahui tentang layanan email dan chatting? Ini silakan dijelaskan. Apa yang dimaksud dengan web? Tadi ya di www itu dijelaskan. Apa perbedaan Usenet sama BBS? Silakan. Sebutkan beberapa dampak negatif dan positif dengan adanya itu banyak dampaknya. Silakan 5 soal ini dikirim via WhatsApp, diketik, di screen dikirim boleh, tulis tangan boleh. Nah, sebelum diakhiri marilah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.